Halo teman-teman sahabat YoJB. Kali ini kita akan membahas tentang negara Mongolia. Mongolia sendiri memiliki arti tanah bangsa Mongol. Di zaman dahulu, bangsa Mongol dikenal sebagai bangsa yang sangat kuat, barbar, pemberani dan kejamnya itu luar biasa. Pada abad ke-13, bangsa Mongol bahkan memiliki kekaisaran yang sangat perkasa. Di zaman keemasannya, wilayah kekaisaran Mongol membentang mulai dari Asia Timur, Tengah, Barat, dan merembet ke Eropa, teman-teman. Sepertiga dunia kala itu dikuasai oleh kekaisaran Mongol. Namun sayangnya, saat ini nasib bangsa Mongol tidak seindah masa lalu. Mongolia saat ini menjadi salah satu negara paling sial di dunia dari segi geografis. Negara tersial di dunia lainnya yang sudah Pak Imin bahas adalah negara Nepal. Kalian yang belum nonton bisa klik linknya di kolom komentar. Lalu apa sih yang membuat negara ini sial? Hal unik dan menarik apa lagi yang ada di Mongolia? Oke teman-teman, kita bahas di video ya. Tapi jangan lupa sambil nonton minumnya kopi TioJB. Yang mau beli bisa langsung cek di Shopee. Ketik aja TioJB Official. Yuk tanpa berlama-lama, mari kita berangkat. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis lukisan purba di Goa Khoitsenker, Mongolia setidaknya sudah dihuni oleh manusia sekitar 20.000 tahun yang lalu. Selanjutnya, para orang suku-suku nomaden itu mulai berkembang di sini, teman-teman. Lalu disatukan oleh Konfederasi Xiongnu pada sekitar abad ketiga sebelum Masehi, hingga keruntuhannya pada tahun 93 Masehi. Setelah itu silih berganti konfederasi, hingga pada tahun 647, konfederasi suku-suku pengembara di sini itu ditaklukkan oleh dinasti Tang di Cina. Setelah melemahnya dinasti Tang, konfederasi suku-suku ini lalu mendirikan kerajaan yang bernama Kekhanan Uighur pada tahun 744 hingga 840. Saat itu orang suku-suku ini saling berperang antara satu suku dengan suku yang lain. Lalu mereka ini berhasil disatukan lagi oleh suku Khitan pada tahun 907 dan mendirikan pemerintahan baru di sini yang bernama Kekaisaran Khitan atau bisa disebut juga dengan dinasti Liao. Kerajaan ini lalu runtuh pada tahun 1125. Suku-suku di sini pun kembali berperang antar suku hingga seorang pria dari suku Mongol yang bernama Temujin mempersatukan suku-suku ini lagi, teman-teman. Ia lalu mendirikan kerajaan baru yang bernama Kekaisaran Mongol pada tahun 1206. Ia lalu mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai Khan atau penguasa Mongol yang bergelar Genghis Khan. Setelah menyatukan suku-suku di sini, Kekaisaran Mongol ini langsung memperluas kekuasaannya. Beginilah teman-teman peta wilayah kekuasaan Mongol saat kematian Genghis Khan pada tahun 1227. Cukup besar ya teman-teman. Kekaisaran Mongol mencapai masa kejayaannya saat dipimpin oleh sang cucu Genghis Khan yang bernama Kublai Khan dari tahun 1260 hingga 1294. Wilayah Mongol saat itu membentang dari Asia Timur, Tengah, Barat hingga Eropa Timur atau 1/3 daratan di bumi dikuasai oleh Mongol ini, teman-teman. Tuh lihat teman-teman, gila banget ya, wilayahnya sangat luas sekali. Bahkan saking gedenya wilayah kekuasaan Mongol, Kublai Khan sampai membaginya ke dalam 4 divisi pada tahun 1271, yaitu dinasti Yuan, Kekhanan Chagatai, Kekhanan Golden Horde, dan Kekhanan Il. Kemunduran Kekaisaran Mongol diawali oleh kejatuhan dinasti Yuan yang hancur akibat pemberontakan Sorban Merah pada tahun 1368, lalu berganti menjadi dinasti Ming. Setelah itu Kekaisaran Mongol ini mulai terpecah, teman-teman. Mereka lalu berperang sendiri-sendiri antar divisi dan mulai tuh pecah lagi menjadi kerajaan kecil-kecil, teman-teman. Lalu pada tahun 1691, wilayah Mongolia berhasil dikuasai oleh dinasti Qing. Lalu pada tahun 1911, saat terjadinya revolusi Shanghai untuk menggulingkan dinasti Qing, Mongolia juga memanfaatkan hal ini untuk mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka, yaitu pada tanggal 29 Desember tahun 1911 dengan nama Kekhanan Bok.
Tak lama kemudian, yaitu pada tahun 1919, wilayah ini direbut dan dikuasai oleh kependudukan Cina hingga tahun 1924. Setelah Cina pergi, negara baru dibentuk lagi di sini teman-teman dengan nama Republik Rakyat Mongolia. Setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1992, namanya dirubah menjadi Republik Mongolia dan bertahan hingga hari ini. Berikut 14 fakta negara Mongolia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Mongolia dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Ulaanbaatar atau Ulaanbaatar. Secara geografis, Mongolia merupakan negara yang terkurung oleh daratan dan terletak di benua Asia Timur. Negara ini berbatasan dengan negara China di sebelah selatan dan timur, dengan negara Rusia di sebelah utara, serta di sebelah barat dengan negara China dan Rusia. Luas wilayah negara ini sebesar 1.564.116 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 3,5 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk memeluk agama Buddha. Sedangkan untuk etnis, mayoritas penduduk adalah etnis Mongol. Lalu bahasa resmi yang dipakai di sini bernama bahasa Mongol. Kalian mau tahu nggak bahasa Mongol itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman-teman, nama saya Paimin, aku cinta kamu. Indeks pembangunan manusia di negara Mongolia menempati peringkat 104 dunia. Mongolia merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Perekonomian negara ini sangat bergantung pada hasil pertambangan seperti batu bara, tembaga, timah, dan emas, industri tekstil dan pakaian, industri bahan bangunan dan konstruksi, hasil peternakan, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara China, Swiss, dan Singapura. Lalu mata uang yang dipakai di sini bernama Tugrik Mongolia. Kurs 1 tugrik setara dengan 4,52 rupiah. Kehidupan di Mongolia. Tahukah kalian teman-teman jika Mongolia adalah negara dengan jumlah penduduk paling jarang di dunia jika ukurannya memakai kepadatan per kilometer persegi. Negara ini kan luas banget, membentang seluas 1,3 juta kilometer persegi. Emang sih masih gede Indonesia yang luasnya 1,9 juta kilometer persegi. Tapi kan jumlah penduduk Indonesia itu besar banget, yaitu 281 juta jiwa. Nah, Mongolia cuma dihuni 3,5 juta orang. Masih lebih banyak jumlah penduduk di Provinsi Yogyakarta, yaitu 3,7 juta jiwa. Kalau di rata-rata, setiap 1 kilometer persegi, Mongolia itu hanya dihuni oleh 22 orang, atau hanya sekitar 5 kakak. Bayangin tuh, dikit banget. Sedangkan UMR di negara ini per April 2025 sebesar 792.000 tugrik per bulan. Kalau dirupiahkan sekitar 3,5 juta rupiah per bulan. Sekarang kita lihat berapa sih jumlah orang miskin di negara ini. Menurut Lembaga Statistik Pemerintah Mongolia di tahun 2024, jumlah orang miskin di sini sebesar 20,1% dari total penduduk. Seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya itu kurang dari 1,8 juta rupiah per bulan kalau dirupiahkan. Bentar Min, bukannya di sini banyak orang nomaden ya? Apakah mereka ini miskin? Nah, justru mereka ini orang kaya teman-teman. Karena orang nomaden pasti memiliki hewan ternak yang sangat banyak banget. Untuk makan sehari-hari, mereka ini tidak kekurangan. Kalau mau makan, ya tinggal berburu saja. Atau kalau sedang malas, bisa tuh sembelih 1 hewan ternak. Gampang kan? Kalau mau minum, tinggal peras saja susu ternaknya. Kalau bosan makanannya itu aja, atau anggap aja mau healing ke kota shopping, mereka tinggal jual aja tuh susu hewan ternaknya ke pasar. Dapat uang deh. Gampang kan teman-teman? Kota Islam. Meskipun sebagian besar penduduk atau lebih dari 50% beragama Buddha, serta hanya 3,2% saja yang memeluk agama Islam, namun ada yang unik nih teman-teman. Terdapat satu provinsi di barat Mongolia yang hampir 1 kota penduduknya beragama Islam. Provinsi ini bernama Bayan Olgi. Letaknya berada di perbatasan antara negara China dan Rusia.
Dari total penduduk di provinsi ini, 88,7% adalah seorang muslim. Ya, meskipun jumlah penduduk di sini tuh sangat amat sedikit, teman-teman. Bayangkan aja, satu provinsi cuma dihuni oleh 108.000 jiwa. Sedangkan luas wilayahnya tuh membentang sejauh 45.704 km persegi, atau luasnya itu setara dengan luas Jawa Timur. Wah. Provinsi Bayan Olgi sendiri dihuni oleh mayoritas orang-orang etnis Kazakh, yaitu 93% dari total populasi. Sebagian besar penduduk juga sering memakai bahasa Kazakh dalam berkomunikasi sehari-hari. Kotanya juga cakep banget, teman-teman. Kalian tahu ada pegunungan yang memanjang tuh. Nah, di balik gunung itu adalah wilayah dari negara China dan Rusia. Menyerang Nusantara. Tahukah kalian, saat Kublai Khan berkuasa di Kekaisaran Mongol, Mongol ternyata pernah menyerang Nusantara loh teman-teman. Ceritanya tuh kayak gini. Kublai Khan memiliki ambisi yang sangat besar, yaitu ingin menaklukkan seluruh dunia. Maka, ia mengirim utusannya ke berbagai kerajaan-kerajaan kuat di sekitarnya. Tujuannya agar mereka tunduk kepada Kekaisaran Mongol. Hal ini juga ia lakukan di Nusantara, yang saat itu masih di bawah kekuasaan Kerajaan Singosari. Raja Singosari yaitu Kertanegara saat diminta menyerah kepada Mongol tersinggung. Dan dia itu sangat marah teman-teman. Kertanegara menilai Singosari lebih kuat daripada Kekaisaran Mongol. Utusan Mongol itu lalu disiksa dan disuruh pergi pulang ke negaranya. Kublai Khan yang mengetahui utusannya itu dipermalukan di Jawa, pada tahun 1292 pasukan Mongol diberangkatkan untuk membalas dendam. Yang berangkat dari Cina menuju Jawa dengan kekuatan 30.000 pasukan elit serta membawa 1.000 kapal. Nah, di saat yang sama, Singosari juga memberangkatkan hampir seluruh pasukannya ke utara Jawa. Tujuannya untuk membendung kedatangan pasukan Mongol, sehingga tidak menyisakan pasukan di ibu kotanya. Tidak disangka-sangka teman-teman, tiba-tiba Adipati Kediri yang bernama Jayakatwang itu memberontak dan menyerang ibu kota Singosari. Lalu terjadi perang tuh teman-teman di ibu kota Singosari. Karena penjaganya itu cuma sedikit dan kalah orang, Raja Kertanegara akhirnya bisa dibunuh oleh Jayakatwang. Jayakatwang lalu menggantikan Kertanegara sebagai raja yang baru. Di sisi lain, menantu Kertanegara yang bernama Raden Wijaya mengetahui kalau mertuanya itu terbunuh oleh kudeta Jayakatwang. Ia marah dan bersumpah akan membalas dendamnya. Wijaya yang saat itu sedang menjaga utara Jawa lalu menyambut pasukan Mongol yang datang di pelabuhan dan ia berpura-pura menjadi penunjuk jalan. Pasukan Mongol ini nggak tahu teman-teman kalau Kertanegara itu sudah mati. Raden Wijaya membonceng 30.000 pasukan elit Mongol dan bersama-sama menyerang Jayakatwang. Dan akhirnya Jayakatwang mati terbunuh dalam serangan gabungan antara pasukan Mongol ditambah pasukannya Raden Wijaya. Mongol itu merasa senang banget tuh sudah membunuh Kertanegara dan berhasil menaklukkan Singosari. Padahal yang dibunuh itu Jayakatwang teman-teman. Namun apa yang selanjutnya terjadi? Saat pasukan Mongol itu santai-santai sambil pesta merayakan kemenangannya, Raden Wijaya bersama pasukannya tuh tiba-tiba menyerang dan menghabisi pasukan Mongol yang saat itu sedang teler. Tercatat 60% pasukan elit Mongol yang dikirim jauh-jauh oleh Kublai Khan itu tewas teman-teman. Sisanya ditangkap dan hanya sedikit saja yang berhasil kabur ke dinasti Yuan Cina. Setelah peristiwa ini, Raden Wijaya lalu mendirikan kerajaan yang nantinya menjadi kerajaan besar di Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Apes dan kasihan. Secara geografis, Mongolia merupakan salah satu negara yang paling kasihan di dunia teman-teman. Negara ini tidak seberuntung negara kita Indonesia yang terletak di persimpangan jalur perdagangan dunia. Yuk kita buktikan ya, memang apa aja sih yang membuat Mongolia itu kasihan? Negara Mongolia ini terkurung oleh daratan. Tuh kalian bisa lihat. Bahkan yang mengurungnya adalah dua negara adik kuasa dunia, yaitu Rusia dan Cina. Coba kalian bayangkan, kalau Mongolia mau menjual produk atau sumber dayanya ke negara lain, gimana caranya? Ayo. Dijual ke Jepang contohnya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Mongolia? Yang pertama, Mongolia harus minta izin dulu ke negara Rusia atau Cina agar kontainer-kontainer yang membawa barangnya itu diperbolehkan melintas ke wilayahnya. Namun, masalahnya itu nggak cuma itu aja teman-teman. Mongolia kan juga nggak punya laut, jadi praktis mereka juga tidak memiliki pelabuhan untuk kirim-kirim barang ekspor ke negara Jepang.
maka mereka juga harus sewa pelabuhan milik Cina atau Rusia. Itu pun kalau dibolehin. Bisa sih kirimnya itu pakai pesawat langsung dari Mongolia ke Jepang. Tapi biayanya itu sangat mahal, jadi tidak efektif dan efisien. Tapi mirisnya itu nggak cuma ekspornya saja teman-teman. Barang impor Mongolia juga sangat bergantung kepada dua negara tetangganya ini. Praktis kalau kalian traveling ke negara Mongolia, dipastikan barang-barang di sini tuh banyak yang made in China dan Rusia. Nah, karena Mongol ini sangat tergantung kepada tetangganya itu, kebijakan-kebijakan di dalam negeri Mongolia pun juga bisa diintervensi. Mongolia akhirnya kan nggak bisa berbuat apa-apa selain menerima intervensi tersebut. Kasihan kan teman-teman? Perekonomian Mongolia sangat bergantung kepada kebaikan tetangga-tetangganya. Para pengembara. Bangsa Mongol sudah dikenal sejak dahulu sebagai bangsa pengembara atau nomaden ya teman-teman. Kalau saat ini gimana Min? Kalau sekarang kan sudah maju teman-teman. Apalagi yang generasi muda, mereka itu banyak yang tinggal di apartemen dan menetap. Namun meskipun begitu, jumlah pengembara atau orang yang berpindah-pindah ini juga masih banyak. Dari data, 1/4 atau 25% dari total penduduk Mongolia ternyata masih hidup secara nomaden. Tuh rumahnya kayak gini teman-teman. Kayak tenda glamping gitu, berbentuk bulat melingkar yang bisa dibongkar pasang. Lucu juga ya teman-teman. Kebanggaan Mongol. Tahu nggak kalian, jika kuda merupakan satwa yang sangat berharga dan jadi kebanggaan orang Mongol. Pada zaman dahulu, kuda Mongol sangat dibanggakan karena digunakan untuk perang. Sedangkan saat ini, kuda digunakan untuk diambil susunya serta sebagai moda transportasi terutama bagi penduduk nomaden. Bahkan ini teman-teman, populasi kuda di Mongolia ini jumlahnya lebih besar daripada penduduknya. Kalian bayangkan saja, penduduk Mongolia saat ini hanya berjumlah 3,2 juta jiwa. Sedangkan jumlah kuda di sini jumlahnya lebih dari 4 juta ekor. Wow, bagi orang Mongol sendiri, kuda juga menjadi sahabat mereka. Sejak kecil, anak-anak di negara Mongolia ini sudah diajari untuk menunggang kuda. Maka kalian jangan heran jika hampir semua orang di negara Mongolia, baik itu wanita ataupun pria, sangat mahir untuk mengendarai kuda. Minuman unik. Namanya adalah airak. Minuman beralkohol di bawah 5% ini sangat unik sekali teman-teman, karena terbuat dari susu kuda fermentasi. Airak sendiri merupakan minuman nasional Mongolia, dan kalian wajib mencicipinya jika sedang traveling ke negara ini. Selain diolah menjadi minuman beralkohol, susu ternak juga menjadi minuman sehari-hari warga Mongolia teman-teman. Selain kuda, mereka juga memanfaatkan mimik susu kambing, susu sapi, bahkan susu unta. Pantas ya teman-teman, orang Mongol itu gede-gede dan kekar tubuhnya. Rahasianya karena rajin mie susu. Unta. Tahukah kalian jika Mongolia juga memiliki unta yang sangat lucu dan kini terancam punah. Unta ini juga berbeda banget dengan unta Arab teman-teman. Tuh kalian lihat, gemoy banget ya. Namanya adalah unta Baktria yang habitat aslinya di Gurun Gobi, Mongolia. Unta ini juga sangatlah tangguh, tahan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Di zaman dahulu, unta ini sering dipakai oleh orang Mongol untuk membawa barang-barang yang berat untuk perjalanan yang jauh. Keunikan alam. Tahukah kalian jika negara Mongolia ternyata memiliki keindahan alam yang sangat cantik? Bahkan, Mongolia tuh dijuluki sebagai Land of the Blue Sky atau negeri langit biru. Tuh lihat teman-teman, kalau kalian jalan-jalan keliling Mongolia, di sini tuh langitnya hampir selalu biru setiap tahunnya. Patut kalian ketahui jika dalam 1 tahun atau 360 hari, 250 hari adalah langit yang cerah seperti ini. Cantik kan teman-teman? Tamu adalah raja. Tahukah kalian jika bangsa Mongol memperlakukan tamu yang datang ke rumahnya itu dengan sangat baik teman-teman? Jika mereka mengundang kalian ke rumahnya dan menawarkan susu kuda fermentasi, itu adalah tanda hormat dan perhatian dari mereka. Sebelumnya kan sudah Mimin jelaskan kalau susu kuda fermentasi ini merupakan minuman nasional bagi bangsa Mongol yang pembuatannya itu sangat susah banget.
Nah, kalau kalian jadi tamu, pasti nanti dikasih minuman ini teman-teman. Dan kalian harus meminumnya sampai habis. Jika kalian menolak untuk minum, maka si tuan rumah akan merasa terhina atau kecewa. Budaya mereka memuliakan tamu memang seperti ini teman-teman. Bahkan sejak zaman Genghis Khan. Gobi. Gobi adalah nama gurun terbesar kedua di benua Asia setelah gurun Arab. Gurun Gobi ini letaknya di tenggara negara Mongolia teman-teman. Dan saking gedenya gurun ini sampai membentang dari negara Mongolia sampai ke negara Cina. Dengan luasnya itu mencapai 1,3 juta kilometer persegi. Sebagai perbandingan, luas daratan negara kita Indonesia 1,9 juta kilometer persegi. Luas banget kan teman-teman? Wisata di Mongolia. Halo teman-teman, kali ini Pak Imin berada di kota Ulaanbaatar atau Ulaanbaatar. Kalian tahu ini di negara mana? Ya, benar sekali. Kita sekarang berada di negara Mongolia. Jika kalian banyak mendengar dan melihat kota-kota yang suhunya itu sangat dingin ekstrim, nah, Ulaanbaatar juga memiliki suhu udara yang dinginnya sangat ekstrim teman-teman. Namun bedanya, Ulaanbaatar adalah ibu kota negara. Suhu udara di kota ini saat musim dingin kira-kira di bulan Oktober sampai Maret bisa menembus hingga minus 43 derajat Celcius. Wih, dingin banget kan? Suhu di freezer kulkas kalian saja hanya minus 18 derajat Celcius. Ini minus 43 derajat Celcius. Bayangkan tuh. Karena itulah Ulaanbaatar juga dijuluki sebagai ibu kota negara terdingin di dunia. Gak ada tuh ibu kota negara lain di dunia yang dinginnya seperti di negara ini. Sedangkan saat musim panas di bulan April sampai September, suhu udaranya itu bisalah diterima sama orang-orang Indonesia, yaitu sekitar 3 derajat Celcius hingga 19 derajat Celcius. Di zaman dahulu, Ulaanbaatar masih bernama Urgo atau Urga, merupakan daerah yang ditinggali oleh suku-suku penunggang kuda yang terkenal kuat seperti suku Merkit, Tanggut, dan Mongol. Nama Ulaanbaatar sendiri baru resmi digunakan sejak tahun 1924 setelah terjadinya revolusi Mongolia menggulingkan monarki kerajaan. Nama Ulaanbaatar sendiri dipakai untuk menghormati Damdim Sukhbatar, seorang pejuang dan pemimpin revolusi. Kota ini luasnya sangat besar banget teman-teman, yaitu 4.704 km persegi atau lebih luas dari Pulau Madura. Yang luasnya Madura itu hanya 4.250 km persegi. Tuh, gede banget kan? Namun penduduk yang tinggal di kota ini tuh sangat sedikit sekali teman-teman. Jika dibandingkan dengan luasnya itu, jumlah penduduk di sini hanya 1,6 juta jiwa. Sedangkan mayoritas penduduk di sini atau 89,1% merupakan pemeluk agama Buddha. Min, ada orang Islam nggak Min di sini? Ada teman-teman, jumlahnya 0,9% dari total populasi. Serta ada satu masjid di sini yang bernama Masjid Nalaik yang dibuka di tahun 2013. Tahukah kalian jika lambang kota Ulaanbaatar ini sama dengan lambang negara kita Indonesia, yaitu burung Garuda. Tuh. Yuk, saatnya Pak Imin ajakin kalian keliling kota Ulaanbaatar. Tempat apa sih yang bagus untuk dikunjungi? Sini-sini, ikuti Pak Imin. Yang pertama dan wajib kalian kunjungi adalah ini, alun-alun Sukhbatar. Lokasinya persis di tengah kota. Tuh, ada patung Damdim Sukhbatar yang sedang naik kuda.
Di sini juga ada patung Genghis Khan, seorang pahlawan sekaligus pendiri Kekaisaran Mongolia yang sangat perkasa di abad ke-13. Next, kita bakal menyusuri distrik Ger atau kawasan kumuh di sini, teman-teman. Tuh rumahnya, masih banyak orang di sini yang hidup di tenda-tenda tradisional khas Mongolia. Jalannya juga masih belum diaspal ya, teman-teman. Tahukah kalian jika sekitar 62% dari total penduduk di kota Ulaanbaatar tinggalnya itu di distrik Ger ini? Berikutnya kita akan mengunjungi kuil atau Vihara Gandan. Tuh. Vihara ini dibangun di tahun 1809 dan menjadi pusat agama Buddha yang terbesar di negara Mongolia. Yuk kita masuk ke dalamnya yuk. Wow, ada patung setinggi 26 meter. Patung ini merupakan patung Avalokiteswara yang terbuat dari perunggu berlapiskan emas. Avalokiteswara merupakan bodhisatwa perwujudan dari sifat welas asih dari semua Buddha, serta yang paling dimuliakan di dalam aliran agama Buddha Mahayana. Ini nih, kalau di negara China namanya adalah Dewi Kuan Im. Pasti tahu kan? Berikutnya kita akan mengunjungi Zaisan Memorial. View di sini tuh cakep banget, teman-teman. Nih, jalannya menanjak nih. Kalian tahu anak tangganya ini ada 612, gempor-gempor tuh. Nah, ini di puncaknya ada sebuah tugu yang melingkar. Tugu ini dibangun untuk menghormati para pejuang Mongolia dan Soviet yang tewas di dalam Perang Dunia Kedua. Tuh kan, view di sini emang cakep pol. Masih di Ulaanbaatar, ini nih yang paling ikonik, teman-teman, yaitu patung raksasa Genghis Khan naik kuda. Tahukah kalian jika patung ini merupakan patung berkuda terbesar di dunia, yaitu tingginya mencapai 40 meter dan dibangun di tahun 2008 yang lalu. Patung ini tuh terbuat dari bahan baja anti karat, jadi bakalan utuh dan gak perlu takut kalau neyeng. Yuk kita masuk ke dalamnya yuk. Nah ini, dari sini kita bisa melihat pemandangan yang bagus. Selanjutnya, kita akan berwisata alam mengunjungi Taman Nasional Gorky Terrals. Taman Nasional ini memiliki luas 2.920 km persegi. Dan yang menarik, teman-teman, di sini terdapat penginapan glamping khas Mongol. Nih, restoran juga ada. Pokoknya bagus banget. Gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi kota Ulaanbaatar ini? Untuk biaya pesawatnya pulang pergi Jakarta Ulaanbaatar Mongolia sekitar 14 juta rupiah per orang. Hal unik di Mongolia. Tahukah kalian jika pendiri salah satu kekaisaran Islam terbesar di negara India yang bernama Kekaisaran Mughal merupakan keturunan langsung dari Genghis Khan? Patut kalian ketahui jika tembok besar Cina yang sangat panjang itu dan segede gaban itu dibangun untuk melindungi Cina dari serangan bangsa Mongol dan bangsa nomaden-nomaden lainnya di zaman dahulu. Mongolia juga diperkirakan pada zaman dahulu menjadi lokasi habitat dinosaurus. Bahkan telur dinosaurus pertama di dunia itu ditemukannya di Mongolia, teman-teman, yaitu pada tahun 1923. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif.
Jangan lupa ya untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan ciao!